Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah ilmu resep untuk S1 Farmasi, pertemuan kelima dengan judul tuberkulosis paru bersama saya apoteker Cynthia. Pustaka yang bisa teman-teman baca, yang pertama dari Pharmaceutical Care oleh Departemen Kesehatan RI, dan juga bisa membaca dari Farmakoterapi Handbook, dan juga bisa membaca dari literatur-literatur lainnya. Outline yang akan kita bahas yang pertama adalah review tentang TB paru, kemudian analisa resep pasien TB paru, dan yang ketiga pharmaceutical care pasien TB paru. Oke, kita mulai dari review TBC paru. Tuberculosis atau kita singkat dengan TB is a communicable infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. Umumnya, Mycobacterium tuberculosis menyerang paru dan sebagian kecil organ tubuh lainnya. Maka nanti TB akan kita bagi menjadi dua, yaitu TB paru dan TB ekstra paru. Penjelasan berikutnya akan disampaikan di slide berikutnya ya. Kuman ini mempunyai sifat khusus yakni tahan terhadap asam pada pewarnaan. Hal ini dipakai untuk identifikasi dahak secara mikroskopis, sehingga disebut dengan basil tahan asam atau BTA. Nah, BTA ini akan menjadi salah satu penegakan diagnosis dari TB. Oke, macam-macam TB. Berdasarkan tempat atau organ yang diserang oleh kuman, maka tuberkulosis dibedakan menjadi tuberkulosis paru dan tuberkulosis ekstra paru. Yang pertama, tuberkulosis paru ini adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan parenkim paru, tidak termasuk pleura atau selaput paru. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, TB paru dibagi menjadi yang pertama tuberkulosis paru BTA positif, ini sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif. 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto ronsen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. Yang kedua, tuberkulosis paru BTA negatif. Ini pada pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA-nya negatif, namun foto ronsen dada itu menunjukkan gambaran tuberkulosis yang aktif. Kemudian TB yang kedua adalah TB ekstra paru. Ini adalah tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain yang selain paru. Misalnya pada pleura, kemudian selaput otak, selaput jantung atau perikardium, kelenjar limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain. Kemudian apa faktor penyebabnya? Mycobacterium tuberculosis ini ditularkan dari orang ke orang melalui batuk atau bersin. Penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Jadi, penularan TB tidak terjadi melalui perlengkapan makan, baju, dan perlengkapan tidur ya, melainkan dari droplet yang mengandung kuman. Mycobacterium tuberculosis cepat mati dengan matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup pada tempat yang gelap dan lembab. Itu makanya nanti saat kita informasikan terapi non-farmakologi, disarankan pasien itu mengatur kamar atau ruangan tempat tinggalnya agar terkena dengan sinar matahari langsung dan tidak dalam keadaan yang lembab. Nah, dalam jaringan tubuh, kuman dapat dorman atau tertidur sampai beberapa tahun. Kemudian kontak dekat pasien TB kemungkinan besar akan terinfeksi, misalnya keluarga yang tinggal satu rumah dengan pasien TB. Kemudian pasien HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah faktor risiko terpenting untuk berkembang menjadi TB aktif, terutama di antara orang berusia 25-44 tahun. Kemudian tanda gejala TB paru,
pasien TB biasanya datang dengan gejala batuk dan berdahak terus-menerus selama 3 minggu atau lebih ya. Jadi jangka waktu batuknya itu panjang. Kemudian batuknya ini biasanya selain berdahak juga biasanya disertai dengan darah atau pernah batuk berdarah. Kemudian pasien juga mengalami penurunan berat badan ya, pasien terlihat kurus, kemudian pasien mengalami kelelahan, demam meriang lebih dari sebulan, kemudian berkeringat di malam hari meskipun tidak beraktivitas, kemudian merasakan sesak nafas dan nyeri dada. Onset gejala mungkin bertahap. Kemudian jumlah sel darah putih atau leukosit biasanya sedikit meningkat dengan dominasi limfosit. Jumlah trombosit yang tinggi atau trombositosis dan anemia ringan sampai sedang ini sering terjadi. Kemudian apusan dahak dilakukan untuk mendeteksi adanya mikobakteri. Bronkoskopi serat optik dilakukan jika tes dahak tidak meyakinkan dan kecurigaan tinggi. Radiografi dada menunjukkan infiltrat yang tidak merata atau nodular di area apikal lobus atas atau segmen superior lobus bawah. Kemudian terapi untuk pasien TB, pengendalian atau penanggulangan TB yang terbaik adalah mencegah agar tidak terjadi penularan maupun infeksi. Pencegahan TB pada dasarnya adalah yang pertama, mencegah penularan kuman dari penderita yang terinfeksi. Yang kedua, menghilangkan atau mengurangi faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya penularan. Tindakan mencegah terjadinya penularan dilakukan dengan berbagai cara. Yang utama adalah memberikan obat anti-TB yang benar dan cukup, serta dipakai dengan patuh sesuai ketentuan penggunaan obat. Terapi atau pengobatan penderita TB dimaksudkan untuk yang pertama menyembuhkan penderita sampai sembuh, yang kedua mencegah kematian, yang ketiga mencegah kekambuhan, dan yang keempat menurunkan tingkat penularan. Prinsip terapinya sesuai dengan sifat kuman TB. Untuk memperoleh efektivitas pengobatan, maka prinsip yang dipakai adalah yang pertama, menghindari penggunaan monoterapi. Nah, obat anti-tuberkulosis atau OAT ini diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis obat ya. Nanti kita akan bahas dia ada 4 sampai 5 kombinasi obat ya. Dalam jumlah yang cukup dan dosis yang tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Nah, TB ada kategori 1, 2, dan 3 ya. Nanti pengobatannya disesuaikan dengan kategorinya. Hal ini untuk mencegah timbulnya kekebalan terhadap obat anti-tuberkulosis. Yang kedua, prinsip yang kedua untuk menjamin kepatuhan penderita dalam menelan obat. Karena ini kan pengobatannya TB itu jangka panjang ya, 2 bulan intensif, 4 bulan lanjutan. Jadi karena jangka waktu yang panjang maka resiko ketidakpatuhan itu ada. Maka dalam pengobatannya dilakukan dengan pengawasan langsung atau istilahnya DOT, Directly Observed Treatment, oleh seorang PMO atau pengawas menelan obat. Nah, biasanya PMO-nya ini adalah kerabat dekat dari si pasien, bisa keluarga dari pasien yang tinggal serumah atau tinggal berdekatan dengan pasien. Jadi nanti tugasnya adalah memastikan bahwa pasien menelan obatnya setiap harinya atau sesuai dengan terapinya ya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan tahap lanjutan. Yang pertama, terapi tahap intensif. Pada tahap intensif atau awal, penderita mendapatkan obat setiap harinya dan perlu diawasi secara langsung tadi ya, menggunakan PMO untuk mencegah terjadinya kekebalan obat ya, supaya pasiennya itu patuh setiap hari minum obatnya selama 2 bulan ya. Kalau yang tergantung kategorinya ya, 1 dan 3 biasanya 2 bulan, kalau yang kategori 2 itu 3 bulan. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya penderita menular menjadi tidak menular lagi dalam kurun waktu 2 minggu ya, tapi tetap obatnya harus dilanjutkan sampai tahap intensifnya berakhir. Sebagian besar penderita TB BTA positif ini akan menjadi BTA negatif atau konversi dalam waktu 2 bulan.
Kemudian yang kedua, terapi tahap lanjutan. Pada tahap lanjutan, penderita mendapat jenis obat yang lebih sedikit ya, biasanya 2 sampai 3 kombinasi obat, namun penggunaannya itu dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya dalam waktu 4 bulan. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persisten atau kuman yang dorman atau kuman yang tertidur tadi, sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Kemudian regimen pengobatannya, aktivitas obat TB didasarkan atas 3 mekanisme, yaitu aktivitas membunuh bakteri, aktivitas sterilisasi, dan mencegah resistensi. Obat yang umum dipakai adalah isoniazid, etambutol, rifampicin, pyrazinamid, dan streptomycin. Kelompok obat ini disebut sebagai obat primer. Untuk isoniazid, ini adalah obat TB yang paling poten dalam hal membunuh bakteri jika dibandingkan dengan rifampicin dan streptomycin. Sedangkan rifampicin dan pyrazinamid ini yang paling poten dalam mekanisme sterilisasinya. Regimen pengobatan TB mempunyai kode standar yang menunjukkan tahap dan lama pengobatan, jenis obat antituberkulosisnya, cara pemberian apakah itu harian atau mingguan, dan kombinasi OAT dengan dosis yang tetap. Contoh ya dengan kode standar tadi, 2HRZE garing 4H3R3 atau 2HRZES garing 5HRE ya. Ini ada artinya ya. Kode huruf ini ada artinya, angka di depan huruf ada artinya, dan angka di antara huruf seperti H3R3 ini juga ada artinya ya. Tanda garing ini juga artinya ya, ada artinya. Tanda garing ini menunjukkan yang sebelum tanda garing itu adalah tahap intensif, setelah tanda garing ini menunjukkan tahap lanjutan ya. Nah, kode huruf tersebut adalah akronim atau singkatan dari nama obat yang dipakai, yakni H untuk isoniazid. Kenapa isoniazid H? Padahal kan gak ada H-nya di sini ya. Nah, isoniazid ini punya sinonim ya. Sinonim dari isoniazid itu adalah INH. Nah, jadi H-nya itu diambil dari INH-nya ya. Kemudian R yaitu rifampicin ya. Di sini ada H itu isoniazid, R ini adalah rifampicin. Kemudian Z ini adalah pyrazinamid dari huruf Z-nya itu ya. Kemudian E itu adalah etambutol ya. Kemudian bisa dilihat di sini ada S ya. S ini adalah streptomycin. Nah, sedangkan angka yang ada di dalam kode ini menunjukkan waktu atau frekuensi. Nah, untuk angka 2 di depan ini ya, pada 2HRZE artinya digunakan selama 2 bulan pada tahap intensif. Ya, ingat tadi yang sebelum garing itu tahap intensif, sesudah garing itu adalah tahap lanjutan. Kemudian 2 tadi menunjukkan selama 2 bulan tahap intensifnya, setiap hari 1 kombinasi dari obat tersebut ya. Nah, di sini kan gak ada keterangan angka di antara huruf ya, seperti yang pada tahap lanjutan ya, artinya bahwa HRZE ini digunakan masing-masing ya, digunakan 1 kali sehari ya, dengan jumlah tablet nanti sesuai dengan berat badan si pasiennya. Intinya 1 kali sehari selama 2 bulan ya, tidak terputus. Nah, sedangkan angka di belakang huruf seperti H3R3 ya, ini menunjukkan dipakainya itu adalah 3 kali. Isoniazid digunakan 3 kali seminggu, rifampicin juga digunakan 3 kali seminggu, misalnya Senin, Rabu, Jumat. Rutin, jumlah tabletnya juga nanti sesuai dengan berat badan si pasien dan kategorinya ya. Kemudian itu digunakan selama 4 bulan
ya. Tahap lanjutan itu digunakan selama 4 bulan. Isoniazid digunakan 3 kali seminggu, rifampicin juga digunakan 3 kali seminggu. Nah, kemudian contoh lainnya tadi misalnya yang ini ya. Maka ini tahap intensif itu digunakan selama 2 bulan, di mana isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol, dan streptomycin digunakan 1 kali sehari, tabletnya sesuai dengan berat badannya setiap hari ya. Kemudian untuk tahap lanjutan ini digunakan isoniazid, rifampicin, dan etambutol 1 kali sehari, jumlah tabletnya sesuai dengan berat badannya, digunakan selama 5 bulan. Oke, ini penjelasannya ya, kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, panduan OAT yang digunakan di Indonesia, panduan pengobatannya ini berdasarkan Program Nasional Penanggulangan TB oleh pemerintah Indonesia. Ini untuk pasien dengan berat badan 33 sampai 50 kg. Untuk kategori 1 yaitu 2HRZE-4H3R3 ya. Tahap intensifnya 2 bulan, 1 kali sehari, HRZE, kemudian 4H3, tahap lanjutannya selama 4 bulan, isoniazid dan rifampicin 3 kali seminggu. Kategori 2, tahap intensifnya selama 2 bulan, isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol, streptomycin digunakan 1 kali sehari, setiap harinya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan selama 1 bulan ya, isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan etambutol ya. Di sini terlihat bahwa streptomycinnya pada bulan yang ketiga tidak digunakan lagi. Kemudian pada tahap lanjutan ini selama 5 bulan digunakan isoniazid, rifampicin, etambutol 3 kali dalam seminggu. Kemudian untuk kategori yang ketiga ini digunakan selama 2 bulan isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamid 1 kali sehari. Kemudian tahap lanjutannya selama 4 bulan digunakan isoniazid, rifampicin 3 kali dalam seminggu. Di samping ketiga kategori ini disediakan juga panduan obat sisipan atau HRZE. Panduan OAT ini disediakan dalam bentuk paket kombipak dengan tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin kelangsungan atau kontinuitas pengobatan sampai selesai. Nah, biasanya diberikan 1 paket untuk 1 penderita dalam 1 masa pengobatan. Obat paket tuberkulosis ini disediakan secara gratis melalui institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah, terutama melalui puskesmas, balai pengobatan TB paru, rumah sakit umum, dan atau dokter praktek swasta yang telah bekerja sama dengan Direktorat Pemberantasan Penyakit Menular Langsung Depkes RI. Saat ini juga ada diterapkan penggunaan OAT FDC, yaitu obat anti tuberkulosis fixed dose combination. Artinya 1 tablet itu isinya sudah 4 macam obat atau 2 macam obat ini ya, tergantung dari terapi intensif atau lanjutan. Intinya minumnya cukup 1 tablet aja. Kalau yang ini kan dia minumnya selama 2 bulan ini 4 tablet ya. Selama 4 bulan minum 2 tablet. Nah, kalau yang OAT FDC itu dia minumnya hanya 1 tablet aja, tapi isinya sudah mengandung 4 tablet itu tadi ya, 4-3 tablet. Nah, ini adalah pengobatan untuk kategori 1 pada pasien dengan berat badan antara 33 sampai 50 kg. Nah, berbeda berat badannya akan berbeda juga jumlah tablet yang akan diminum ya. Ini contohnya, nanti contoh untuk berat badan lainnya itu bisa kalian baca di pharmaceutical care untuk pasien TB ya. Nah, ini contohnya pada tahap intensif ada ini dosis harian, artinya setiap hari diminumnya selama 2 bulan. Isoniazid minumnya 1 tablet, rifampicin 450 mg minumnya 1 tablet, pyrazinamid 500 mg minumnya 3 tablet, kemudian etambutol 250 mg minumnya 3 tablet ya. Nah, jumlah blister yang akan diterima itu adalah sejumlah 56 blister untuk selama
2 bulan ya. Kemudian pada tahap lanjutan ini dosisnya 3 kali, minumnya 3 kali seminggu selama 4 bulan, isoniazidnya 2 tablet, rifampisinnya 1 tablet ya. Pyrazinamide dan etambutolnya udah nggak diminum lagi. Jumlah blister yang diterima adalah 48 ya. Ketika dijumlahkan ini total blister yang dia pakai itu ada 104 blister harian ya. Nah, selama 1 bulan itu ada 28 blister ya, atau ada 28 tablet yang akan dia gunakan. Jadi hitungannya tuh 1 bulan itu 28 hari ya, bukan 30 hari. Nah, ini di masing-masing dikemas dalam dosis kecil, disatukan dalam 1 dos besar. Nah, ini contoh untuk kategori yang kedua ya. Tahap intensif dosis harian 1 kali sehari selama 2 bulan. Isoniazid minumnya 1 tablet, rifampisin 1 tablet, pyrazinamide 3 tablet, etambutol 250 mg 3 tablet. Vial streptomycin itu disuntikkan 0,75 gram. Dilanjutkan selama 1 bulan, yaitu isoniazid 1 tablet, rifampisin 1 tablet, pyrazinamide 3 tablet, etambutol 3 tablet. Itu aja ya. Yang ini nggak digunakan, yang tanda strip ini nggak digunakan. Kemudian tahap lanjutan 3 kali seminggu selama 5 bulan, isoniazid 2 tablet, rifampisin 1 tablet, etambutol 250 mg nya 1 tablet, yang 500 mg nya ini 2 tablet. Oke, nah ini ya, mereka juga disediakan selain vial streptomycin itu juga disiapkan pelengkapnya, yaitu 60 spet dan aquabides untuk melarutkan si streptomycinnya. Kemudian untuk kategori yang ketiga, tahap intensif dosis harian 1 kali sehari selama 2 bulan, isoniazid minumnya 1 tablet, rifampisin 1 tablet, pyrazinamide 3 tablet. Tahap lanjutan 3 kali seminggu selama 4 bulan, isoniazid 2 tablet, rifampisin 1 tablet ya. Nah, sekali lagi ini contoh untuk pasien dengan berat badan 33 sampai 55 kg ya. Beda berat badannya, beda pula ininya pengobatannya, dan bisa dibayangkan pasiennya minum obat sebanyak ini ya. Sehari pada dosis intensif dia sehari itu bisa minum 5 tablet ya. Bayangin 5 tablet selama 2 bulan ya, berat ya. Jadi memang betul-betul karena ini antibiotik, jadi harus betul-betul diawasi minum obatnya, harus teratur setiap harinya ya. Karena kalau sampai lupa minum obatnya, maka ini pengobatannya bisa diulang lagi dari awal dengan jumlah waktu yang lebih panjang. Oke, ini contoh pada OAT yang FDC atau Fixed Dose Combination ya. Nah, pada tahap intensif ya, atau awal atau sisipan harian ya, FDC 4 itu menandakan di 1 tabletnya itu dia ada 4 obat ya, yaitu 75 mg INH, 150 mg rifampisin, 400 mg pyrazinamide, dan 275 mg etambutol. Kemudian pada tahap lanjutan 3 kali seminggu, 1 tabletnya itu dia mengandung 2 macam obat, yaitu 150 mg INH, 150 mg rifampisin ya. Kemudian pada ini pada kategori 1 ya. Kemudian untuk yang pada kategori 2 itu ditambahkan tablet etambutol yang 400 mg dan injeksi vial streptomycin 750 mg dengan aquades dan spuit ya. Oke, pada kategori 1 dan 3 itu kombinasinya adalah selama 2 bulan digunakan HRZE ya. Nah, ini ada 4 macam tablet ini selama 2 bulan. Kemudian selama 4 bulan dia menggunakan 2 macam kandungan, yaitu HR ya. Digunakan 3 kali dalam seminggu. Untuk kategori 2 ini kurang lebih sama ya seperti yang sebelumnya. Selama 2 bulan HRZS, kemudian selama 1 bulan HRZE, kemudian tahap lanjutan selama 5 bulan HR ini 3 kali seminggu dan etambutolnya 3 kali seminggu. Nah, ini adalah dosis pengobatan kategori 1 dan kategori 3 pada masing-masing berat badan ya. Nah, misalnya nih
pasien ini ya satu blister ini isi 28 tablet ya, tadi sama ya. Dia hitungan 1 bulannya itu 28 hari. Nah, misalnya nih BB pasiennya itu adalah 50 kg dan dia ada di kategori 1 dan 3 misalnya. Maka karena 50 kg kita lihat pada kolom ini ya. Kita lihat pada baris yang ini. Nah, tahap intensif ini dia gunakan setiap hari selama 2 bulan ya. Sekali minumnya itu adalah 3 tablet 4 FDC ya. Ingat 4 FDC tadi artinya satu tablet dia mengandung 4 macam obat ya. Jadi setiap hari selama 2 bulan dia minum 3 tablet sekaligus ya. Misalnya ada minumnya tuh pagi hari, maka jam 8 sesudah makan, misalnya sesudah sarapan. Maka sampai 2 bulan ke depan dia minumnya tuh di jam yang sama, jam 8 pagi, sekali minumnya 3 tablet ya. Kemudian pada tahap lanjutan ini 3 kali seminggu selama 4 bulan dia juga minumnya 3 tablet ya. Misalnya dia minumnya itu pada hari Senin, Rabu, Jumat ya. Senin 3 tablet, Rabu 3 tablet, Jumat 3 tablet ya di jam yang sama. Nah, ini karena ada jumlah tabletnya ya selama 2 bulan dan selama tahap lanjutan 4 bulan, maka ini di sini disantumkan jumlah blister tablet yang diterima ya. Pada berat badan 50 kg, tahap intensifnya dia menerima 6 blister, di tahap lanjutan dia menerima 5 blister plus 4 tablet. Ingat tadi satu blisternya adalah 28 tablet ya. Kita mau lihat benar nggak ya ini hitungannya ya. Nah, contohnya tahap intensif, tadi dia minumnya kan 1 kali sehari, langsung 3 tablet selama 2 bulan ya. Artinya 1 kali 3 tablet dikali 28 hari dikali 2 bulan minum obatnya sama dengan 168 tablet. Ketika 168 tablet ini kita bagi 28, hasilnya adalah 6 blister. Benar ya. Tahap lanjutan karena minumnya tadi 3 kali seminggu 3 tablet selama 4 bulan ya. Maka 3 kali 3 tablet dikali 4 minggu, kan minumnya kan mingguan ya, dikali diminum selama 4 bulan sama dengan 144 tablet. Nah, 144 tablet ini kalau kita bagi 28 hasilnya 5, sekian. Maka pasiennya mendapatkan 5 blister. 5 blister ini sama dengan 140 tablet ditambah 4 tablet FDC ya. 140 ditambah 4 benar 144. Maka sesuai ya, 5 blister dan 4 tablet. Nah, ini dari sini ya, cara ngitungnya kurang lebih seperti ini untuk mendapatkan jumlah blisternya. Oke, kemudian pada dosis kategori 2 ya, ini pada masing-masing ya dibagi 30 sampai 37, 38 sampai 54, 55 sampai 70 dan lebih dari 70 kg. Ini adalah dosis yang dia gunakan. Tahap intensif tiap hari selama 3 bulan. Untuk 2 bulan pertama ini obatnya, untuk 1 bulan berikutnya ini obatnya. Kemudian pada tahap lanjutan 3 kali seminggu selama 5 bulan ini adalah obat yang digunakan sesuai dengan berat badannya. Dan ini adalah jumlah blister dan vial yang akan diterima pada tahap intensif, dan ini adalah jumlah tablet yang dia dapatkan selama tahap lanjutan untuk masing-masing berat badan pasien. Nah, resistensi terhadap obat antituberkulosis terjadi umumnya karena penggunaan OAT yang tidak sesuai. Resistensi dapat terjadi karena penderita yang menggunakan obat tidak sesuai atau tidak patuh dengan jadwal ataupun tidak patuh dengan dosisnya. Resistensi ini menyebabkan jenis obat yang biasa dipakai sesuai pedoman pengobatan tidak lagi dapat membunuh kuman. Dampaknya, di samping kemungkinan terjadinya penularan kepada orang di sekitar penderita, juga memerlukan biaya yang lebih mahal dalam pengobatan tahap berikutnya. Dalam hal inilah dituntut peran apoteker dalam membantu penderita untuk menjadi lebih taat dan patuh melalui penggunaan yang tepat dan adekuat.
Nah, kita masuk ke analisa resep pasien TB paru ya. Misalnya dia dapat resep dari puskesmas ya. Dia mendapatkan yang OAT FDC ya. Ini bahasa Indonesianya KDT ya, kombinasi dosis tetap. Dia mendapatkan obat anti tuberkulosis kombinasi dosis tepat 4 KDT RHZE ya. Ini pada yang eh, tahap intensif ya. 150 rifampicin, isoniazid 75, pyrazinamide 400, etambutol 275, Numero LX ini berarti 60 ya. Signa 1 DD 2 tab untuk 56 hari pertama. Kemudian resipe OAT 2 KDTRH berarti dia mendapatkan selama 2 bulan rifampicin dan isoniazid yang kekuatannya 150 mg. Numero L I4 I5 berarti ini dia mendapatkannya 50 ditambah 4 ya. Tandai 3 kali seminggu 2 tablet untuk 16 minggu berikutnya. Perutnya ini ceritanya untuk Nona Emi 20 tahun, berat badannya 37 kg. Keterangannya pasien didiagnosa TBC paru kategori 1. Nah, kita lakukan screening administrasi ya. Kita lihat kelengkapan resepnya. Di sini apa yang kurang ya. Misalnya di sini yang kurang adalah paraf dokternya ya. Kemudian mungkin bisa dilengkapi dengan nomor handphone dari si pasiennya ya. Misalnya untuk kita mengecek apakah pasiennya sudah rutin minum obatnya. Kemudian screening farmasetis, karena ini bukan racikan maka tidak ada ini ya masalah farmasetisnya. Screening klinisnya tentunya ini adalah resep untuk pasien TB ya. Nanti kita akan lihat kesesuaian dosisnya maupun kesesuaian jumlah numero yang diterimanya. Kemudian nanti ada risiko efek samping yang bisa juga kita sampaikan ke pasien, dan ada risiko ketidakpatuhan juga karena ini obatnya diminum dalam jangka waktu yang panjang. Nah, analisa resepnya ya, SOAP-nya subjektif. Ini kita lihat identitas pasiennya. Tadi sudah jelas Nona Emi, berat badan 20 tahun, berat badannya 37 kg. Keluhan utamanya adalah tadi TB paru kategori 1 ya. Anamnesa terpimpin dan keluhan lainnya nanti silahkan dicari dari penggalian informasi dari si pasiennya. Objektif pemeriksaan fisik, tanda vital, pemeriksaan penunjang laboratorium ya, sudah jelas kalau TB berarti dia harus dilihat apusan dahaknya, BTA-nya bagaimana, dan bagaimana hasil ronsen dari ronsen dadanya ya, terkait ada infiltrat atau tidak. Kemudian asesmennya ini kita lihat ya, ini ranahnya apoteker ya. Kita lihat problem medisnya apa, terapi yang digunakan apa, asesmennya bagaimana, dan rekomendasi yang kita berikan apa ya. Ini terkait dengan ada atau tidaknya DRP ya, atau drug related problem. Kemudian kita lakukan plan pharmaceutical care ya. Kita lihat tujuan terapinya apa, terapi farmakologinya apa, terapi non farmakologinya apa, rencana KIE yang akan kita lakukan apa, disertai dengan monitoring terapinya ya. Nah, ini tadi ya kita lihat si pasiennya itu dia mendapatkan berat badannya itu adalah 37 kg. Maka tahap intensifnya itu adalah 1 kali sehari 2 tablet selama 2 bulan, yaitu 1 kali 2 tablet dikali 28 hari dikali 2 bulan sama dengan 112 tablet. Nanti dia akan mendapatkan 4 blister ya. Maka tadi di resepnya itu nomeronya masih salah ya. Kemudian tahap lanjutan 3 kali seminggu 2 tablet selama 4 bulan, 3 kali 2 tablet kali 4 minggu kali 4 bulan sama dengan 96 tablet sama dengan 3 blister plus 12 tablet. Nah, tadi di situ juga masih belum tepat ya di resepnya. Nah, ini sudah ketahuan ya ketidaklengkapannya, yaitu di RP yang pertama problem medisnya pasien TB paru kategori 1. Terapinya tadi adalah OAT KDT RHZE Signa 1 DD 2 tab, OAT 2 KDT RH Signa 3 kali seminggu 2 tablet. Nah, kalau misalkan tadi pasien dengan berat badan 37 kg ya,
kita lihat tadi kategori 1 ya, dia benar ya menggunakannya 2 tablet sekali minumnya, 2 tablet. Berarti ini resepnya sudah benar ya. Untuk tahap intensifnya 1 kali sehari 2 tablet, tahap lanjutannya 3 kali seminggu 2 tablet. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi nomirunya yang keliru ya. Terapi intensif 2 bulan, lanjutan 4 bulan. Tadi rekomendasinya adalah tahap intensifnya itu 4 blister ya, atau 112 tablet, dan tahap lanjutannya itu adalah 96 tablet atau 3 blister plus 12 tablet ya, supaya pasiennya full mendapatkan obatnya. Kemudian problem DRP yang kedua adalah efek samping yang timbul akibat penggunaan obat TB. Kemudian adanya risiko ketidakpatuhan minum obat ya. Maka rekomendasinya adalah sampaikan efek samping penggunaan obat TB dan cara mengatasinya, serta jelaskan akibat dari tidak patuh minum obat ya. Bisa juga kita sarankan kita minta ada 1 PMO atau pengawas menelan obat ya. Nah, kemudian pharmaceutical care pasien TB paru. Ya, ingat ya, yang paling penting itu adalah di rifampicin ya. Itu dia efek sampingnya nanti urin atau cairan tubuh itu akan berwarna merah ya. Urin, air liur, keringat itu bisa berwarna merah. Namun itu bukan kondisi yang berbahaya, namun sudah lazim pada rifampicin. Kemudian yang kedua etambutol, itu efek sampingnya adalah gangguan penglihatan ya. Makanya etambutol ini dia tidak boleh diberikan pada anak-anak atau kontraindikasi pada pasien anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan dulu pharmaceutical care-nya, peran apoteker, rencana pengobatan atau care plan-nya. Dalam tim terpadu, peran apoteker adalah memberikan rekomendasi dalam pemilihan obat yang tepat berdasarkan kondisi pasien yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil diagnosa dokternya. Implementasi pengobatannya menyediakan obat atau drug supply management, memberikan informasi dan edukasi. Konseling untuk penderita mendapatkan resep dokter dapat diberikan konseling secara lebih terstruktur dengan 3 pertanyaan utama atau 3 prime question, yaitu apa yang dikatakan dokter tentang peruntukan atau kegunaan pengobatan Anda, bagaimana yang dikatakan dokter tentang cara pakai obat Anda, dan apa yang dikatakan dokter tentang harapan terhadap pengobatan Anda. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan pengembangan, ini bisa kalian baca lagi di perkuliahan KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Nah, informasi yang apoteker kepada pasien yang perlu disampaikan ya, perlu dipastikan agar penderita tahu bahwa pengobatan penyakit TB membutuhkan waktu yang lama, bisa 6-12 bulan. Bila patuh minum obat, dalam 2-4 minggu penderita akan merasa nyaman. Tetapi ingat, obat harus diteruskan sampai dokter menghentikannya atau sampai selesai tahap intensif dan lanjutannya. Bahaya bila tidak patuh yaitu ada resisten. Kemudian akibat dari resistensi kuman itu apa? Kemudian efek samping yang mungkin dialami serta tindakan yang perlu diambil jika mengalaminya. Perlu dicek apakah dokter memberikan informasi yang pertama, INH dan rifampicin sebaiknya diminum pada saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Ini kalau misalnya pasien mendapatkan tabletnya tuh masing-masing, bukan yang FDC ya. Kemudian bila pencernaan terganggu, misal ada mual dan sebagainya, itu bisa diminum 2 jam sesudah makan. Kemudian kalau etambutol dan pyrazinamide sebaiknya diminum saat perutnya terisi atau sesudah makan ya. Bila perlu minum antasida beri antara beberapa jam ya, jangan bersamaan dengan antasida juga, cuman diberikan juga selang beberapa jam. Kemudian bila lupa minum obat, minum sesegera mungkin, tetapi bila dekat waktu dosis berikutnya kembali ke jadwal semula, jangan didobel dosisnya. Kemudian sebelum menggunakan obat ini, penderita perlu ditanyakan tentang apakah punya riwayat alergi, kemudian apakah menggunakan obat lain. Bila menggunakan isoniazid, ini kita lihat interaksi dari isoniazid itu berinteraksi dengan obat apa saja. Kemudian informasi umum yang bisa kita sampaikan,
Obat-obatan tersebut harus diminum sampai selesai sesuai dengan kategori penyakit atau petunjuk dokter atau petugas kesehatan lainnya dan diupayakan agar tidak lupa. Bila lupa 1 hari, jangan meminum 2 kali pada hari berikutnya ya. Kalau lupa 1 hari masih bisa ditoleransi, tapi kalau sampai lupa 2 hari itu harus segera hubungi dokternya ya, atau hubungi puskesmas setempat karena bisa jadi nanti pengobatannya akan berubah. Harus disesuaikan dengan berat badan seperti contoh tadi ya, beda berat badan, beda jumlah tablet yang akan diminum, sehingga perlu diberitahukan berat badan kepada petugas. Kemudian harus dipakai setiap hari atau sesuai dengan dosisnya, yang tadi tahap intensif setiap hari, tahap lanjutan 3 kali seminggu. Namun jika lupa, segera minum obat jika waktunya dekat ke waktu minum obat seharusnya. Tetapi kalau lewat waktu sudah jauh dan dekat ke waktu berikutnya, maka minum obat sesuai dengan waktu atau dosis berikutnya. Minum sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lain, misalnya pada pagi hari, setiap hari selama pagi hari, terus pagi hari ya, di jam yang sama. Beritahukan kepada dokter atau petugas kesehatan lain kalau sedang meminum obat lain karena ada kemungkinan adanya interaksi obat. Sampaikan kepada dokter atau petugas kesehatan lain jika mengalami efek samping yang berat, terutama tadi yang etambutol ya, itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan, jarak pandang menyempit, bahkan bisa kalau pada anak-anak itu bisa buta warna ya. Obat ini harus disimpan ya jauh dari jangkauan anak-anak, dihindari dari panas dan cahaya langsung, disimpan di tempat kering dan tidak lembab. Untuk sediaan cairan seperti sirup agar tidak disimpan di dalam kulkas. Nah, informasi pada terapi farmakologi untuk masing-masing obat ya. Untuk isoniazid ini dapat dianjurkan menggunakan vitamin B6 untuk mengurangi pengaruh dari efek sampingnya. Kemudian ketika menggunakan isoniazid jangan makan keju, ikan tuna, dan sarden karena mungkin menimbulkan reaksi. Sampaikan kepada dokter atau petugas kesehatan lain jika mengalami kulit gatal, merasakan panas atau sakit kepala yang tidak tertahankan, atau kesulitan melihat cahaya, atau kurang nafsu makan, mual, muntah, merasa terbakar pada tangan dan kaki. Kemudian hindari meminum alkohol maksudnya. Bagi penderita diabetes agar diberitahukan sebab dapat mempengaruhi pemeriksaan kadar gula dalam air seni, yaitu hasil yang palsu. Nah, efek samping INH yang ringan ini berupa tanda-tanda keracunan pada saraf tepi seperti kesemutan dan nyeri otot atau gangguan kesadaran. Efek ini dapat dikurangi dengan pemberian piridoksin atau vitamin B6 dengan dosis 5-10 mg per hari atau dengan vitamin B kompleks ya. Kemudian efek samping lainnya kelainan yang menyerupai defisiensi piridoksin atau sindrom pellagra. Kemudian efek samping lainnya kelainan kulit yang bervariasi antara lain gatal-gatal. Kemudian informasi yang kedua terkait rifampicin. Beritahukan kepada dokter atau petugas kalau sedang hamil karena penggunaan pada minggu terakhir kehamilan dapat menyebabkan pendarahan pada bayi dan ibunya. Obat ini dapat menyebabkan kencing, air ludah, dahak, dan air mata akan menjadi coklat merah ya. Namun ini sampaikan kepada pasien ini tidak apa-apa. Bagi yang menggunakan lensa kontak atau soft lens disarankan untuk melepasnya karena akan bereaksi atau berubah warna. Bagi peminum alkohol atau pernah atau sedang berpenyakit hati agar menyampaikan juga kepada dokter atau tenaga kesehatan lain karena bisa meningkatkan efek samping. Kemudian jika akan melakukan pemeriksaan diagnosis kencing dan darah, beritahukan bahwa sedang meminum rifampicin kepada petugas lab atau dokter atau tenaga kesehatan lain karena kadang-kadang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Khawatirnya nanti dikiranya kencingnya ada darahnya padahal bukan darah tapi karena minum obat rifampicin. Kemudian efek samping rifampicin yang ringan adalah sindrom kulit seperti gatal-gatal kemerahan, kemudian sindrom flu berupa demam, menggigil, nyeri tulang, dan sindrom perut berupa nyeri perut, mual, muntah, kadang-kadang diare. Nah, ingat tapi nih ya, yang paling penting ya yang kalian harus sampaikan adalah
ini ya, air kencing, ludah, dahak, air mata bisa menjadi coklat merah. Kemudian yang ketiga yaitu obat pyrazinamide bagi penderita diabetes agar diberitahu sebab dapat mempengaruhi pemeriksaan kadar keton dalam air seni, yaitu hasil yang palsu. Yang kedua, sampaikan kepada dokter atau petugas kesehatan lain jika merasakan sakit pada sendi, kehilangan nafsu makan, atau mata menjadi kuning. Efek samping utama dari penggunaan pyrazinamide adalah hepatitis. Juga dapat terjadi nyeri sendi dan kadang-kadang dapat menyebabkan serangan artritis. Efek sampingnya gout yang kemungkinan disebabkan berkurangnya ekskresi dan penimbunan dari asam urat. Kadang-kadang terjadi reaksi hipersensitivitas, misalnya demam, mual, kemerahan, dan reaksi kulit yang lain. Kemudian obat yang keempat yaitu etambutol. Obat ini diminum dengan makanan atau pada saat perutnya terisi ya, bersama dengan makan. Sampaikan kepada dokter atau petugas kesehatan lain jika mengalami rasa sakit pada sendi, sakit pada mata, gangguan penglihatan, demam, dan rasa terbakar. Nah, yang paling penting ini adalah yang gangguan penglihatan. Etambutol dapat menyebabkan gangguan penglihatan berupa berkurangnya ketajaman penglihatan, kemudian buta warna untuk warna merah dan hijau. Meskipun demikian, keracunan okuler tersebut tergantung pada dosis yang dipakai, tidak serta-merta terus akan mengalami gangguan penglihatan tersebut gitu ya. Setiap penderita yang menerima etambutol harus diingatkan lagi bahwa bila terjadi gejala-gejala gangguan penglihatan supaya segera dilakukan pemeriksaan mata. Gangguan penglihatan akan kembali normal dalam beberapa minggu setelah obat dihentikan. Nah, karena ada risiko kerusakan okulernya sulit dideteksi pada anak-anak, karena kan anak-anak mungkin sulit ya menyampaikan ketika kok pandangan mataku menyempit, kok aku nggak bisa ngelihat warna merah dan hijau, itu kan akan sulit ya anak-anak untuk menyampaikan apa yang dia keluhkan terkait dengan efek sampingnya. Maka etambutol sebaiknya tidak diberikan pada anak-anak dan sudah dikontraindikasikan untuk pasien anak-anak. Nah, khusus untuk gangguan mata yang terjadi atau gangguan penglihatan saat minum etambutol, ini bisa segera menghubungi dokter spesialis mata. Yang terakhir, streptomycin. Tanyakan pasien apakah dalam keadaan hamil atau tidak karena ada risiko gangguan pendengaran dan gangguan ginjal untuk bayi ya. Perhatian untuk anak ada kemungkinan mengalami gangguan pendengaran dan ginjal. Orang tua ada kemungkinan mengalami gangguan pendengaran dan ginjal juga. Efek samping utama dari streptomycin adalah kerusakan syaraf ke-8 yang berkaitan dengan keseimbangan dan pendengaran. Efek samping sementara dan ringan, misalnya reaksi setempat pada bekas suntikan, rasa kesemutan pada sekitar mulut dan telinga yang mendenging dapat terjadi segera setelah suntikan. Nah, ini adalah efek samping ringan dari OAT ya. Dan yang sebelah kanan ini adalah efek samping berat dari OAT. Nanti silahkan kalian baca masing-masing dan bagaimana penanganannya ya. Misalnya rifampicin tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut, itu diminum malam sebelum tidur misalnya ya. Kemudian dan sesudah makan. Pyrazinamide nyeri sendi ini bisa diberikan aspirin. INH kesemutan sampai dengan rasa terbakar di kaki bisa diberikan vitamin B6 piridoksin 100 mg per hari. Rifampicin menyebabkan warna kemerahan pada air seni atau urin, tidak perlu diberikan apa-apa tapi perlu penjelasan kepada pasien ya. Nah, gatal dan kemerahan ini yang efek samping berat ya. Pada semua jenis OAT itu menyebabkan gatal dan kemerahan pada kulit. Ikuti petunjuk penata laksanaan di bawah ini nanti ada ya. Kemudian penata laksanaan penderita dengan efek samping gatal dan kemerahan kulit. Streptomycin ini menyebabkan tuli ya, maka dihentikan ganti dengan etambutol. Streptomycin gangguan keseimbangan dihentikan ganti dengan etambutol. Hampir semua OAT ikterus tanpa penyebab lain ini juga dihentikan sampai ikterusnya menghilang. Hampir semua obat menyebabkan bingung dan muntah-muntah. Permulaan ikterus karena obat, hentikan semua OAT, segera lakukan tes fungsi hati. Etambutol gangguan penglihatan, hentikan etambutol. Rifampicin purpura dan renjatan atau shock, hentikan rifampicin. Sekali lagi,
segera hubungi dokter atau ke puskesmas jika mengalami efek samping berat berikut ini, termasuk juga efek samping yang ringan ya. Terapi non-farmakologinya, upaya pencegahan penularan dengan mengupayakan kesehatan perilaku dan lingkungan, antara lain dengan pengaturan rumah agar memperoleh cahaya matahari, mengurangi kepadatan anggota keluarga, mengatur kepadatan penduduk, menghindari meludah sembarangan, ya, menghindari batuk sembarangan, menggunakan masker, mengkonsumsi makanan yang bergizi yang baik dan seimbang. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.